Bang Rasman? Tuntutan jaksa 2 tahun, harusnya jauh lebih berat. Tapi memang jaksa sudah cukup bekerja maksimal ya menghadapi orang kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti hakim yang menjatuhkan hukuman lebih berat. Ya, yang kedua, tuntutan itu memang sesuai dengan fakta kejadian. Karena apa? Karena dia sebagai pengacara, kalau dia mewakili klien, harusnya kan menempuh prosedur hukum. Harusnya kan membuat laporan polisi, harusnya dia menggugat Hotman Paris kalau memang dia mewakili klien, ya kan? Tapi kan dia tidak lakukan itu. Dia memposting di dia punya Instagram dia sampai 8 kali yang memuat kata-kata yang sangat sadis, yang mencemarkan dan menfitnah dan merusak nama baik saya. Ya, prosedur hukum bukan begitu. Harusnya dia gugat saya kalau memang dia mewakili klien. Dia tidak lakukan itu. Disitulah dia kenaknya dia begitu. Ya, itu kesalahannya. Jadi apapun laporan klien kamu, ya, termasuk yang hari ini dia ngomong kejadian di apartemen di sini-sini, apapun itu benar atau tidak, itu bukan untuk diposting di Instagram. You ngerti nggak? Ya kalau memang benar ada pengaduan dari kliennya bahwa saya melakukan sesuatu, harusnya dia tempuh prosedur hukum dulu. Dia tidak lakukan itu. Dia gaya kampung. Dia seperti biasa, memang dia dari kampung gitu kan. Dia membuat posting-postingan di Instagram. Makanya kena mencemarkan nama baik dengan cara medsos gitu. Tadi juga mengatakan, jadi saran saya kepada dia, satu, sebenarnya ya, kalau dia dihukum, hukuman paling berat bagi dia bukan hukuman penjara ini. Hukuman paling berat bagi dia adalah siapa lagi mau jadi klien dia. Sementara kita ini coba begitu datang rezeki, begitu banyak kasus ya, begitu berlimpah perkara yang kita pegang, sementara dia siapa lagi ya mau jadi klien dia dengan predikat seperti itu. Makanya saya mengatakan, halo Rasman, pulang kampung aja kau. Pulang kau ke kampung kau, pelihara bebek di kampung. Lebih tenang kau jiwamu begitu. Kalau gaya menangani perkara di ibu kota ini, bukan dengan cara gaya dia, ngancam-ngancam, marah-marah kayak jagoan. Padahal nggak ada yang takut sama dia. Rasman nggak ada yang takut sama botakmu itu. Ya, sama nggak ada yang takut sama lehernya itu. Oke? Jadi, terimalah resikonya. Tuntutan 2 tahun itu cukup kuat apa? Kalau untuk sementara puas, tapi mudah-mudahan hakim akan menjatuhkan lagi lebih berat. Kan hakim berwenang menjatuhkan putusan lebih berat dari tuntutan jaksa. Bang tadi juga sempat mengatakan, pihak sana mengatakan kalau kasus ini sudah banyak campur tangan dari ibaratnya pejabat kejaksaan. Nggak ada yang campur tangan satupun. Ngapain? Siapa yang mau menghabiskan waktu campur tangan urusan si botak? Emang siapa sih? Siapa dia? Dia bukan orang ternama, dia bukan orang berpengaruh, nggak ada yang peduli sama dia, nggak ada lah. Kalau kau disebutkan misalnya kau punya kelainan seks, kau disebutkan kamu melakukan hubungan seks dengan begitu, dengan semua aspri-asprimu, apa kau nggak marah? Apa itu bukan pelecehan? Itu loh. Jadi terimalah, nasibmu sudah begitu, Rasman, udah nasibmu sudah begitu. Saya kasihan aja sama istri-istrimu itu. Dari mana duit untuk membiayai mereka kalau kalian sudah pada kabur? Oh, ngapain presiden ngurusin receh kayak gitu ya? Dulu dia paling tidak mendukung Prabowo dulu ya. Tapi karena katanya dia bilang begitu karena Bang Hotman juga di dalam persidangan mengatakan bawa-bawa nama Pak Prabowo juga. Enggak, gua nggak bawa nama Prabowo, nama gua pengacaranya. Mas, lihat aja. Gua pengacaranya Prabowo lebih dari 25 tahun, nggak ada kaitan sama beliau, nggak ada kaitan. Biarin. Memang dia lebih parah dari situ, dia udah blow up. Itu kan Instagramnya itu kan gara-gara dia membuat itu kan. Justru gara-gara itu dia dihukum. Dia belum
belum belajar dari kesalahannya yang dulu, ya kan? Justru gara-gara itulah perbuatan dia. Sekali lagi, Rasman itu kenapa dihukum? Dia katanya mendapat pengaduan bahwa katanya Hotman melecehkan kliennya yang cewek, ya. Kalau memang ada pelecehan harusnya kan menempuh prosedur hukum. Tapi dia ngarang cerita, dia ngarang di Instagram, ya, mengatakan bahwa Hotman melakukan hubungan intim dengan para ASP, bahwa Hotman itu punya kelainan seks. Dia umumkan di media, dia tidak menempuh upaya hukum, dia tidak melaporkan pidana perdata. Malah anehnya sekarang ini justru kliennya itu membantah semua. Itu loh, Iklim Hakim mengatakan saya tidak pernah menuduh begitu Hotman, katanya. Tidak, ya. Tapi pada akhirnya gimana Bang? Risih nggak sih Bang dengan dia tetap dengan gayanya Rasman sendiri mengumbar isi materi sidang ke Nggak apa-apa media, kalau ke publik? dia makin dia makin gitu, aku kan makin keren. Dia bukan level gua, dia udahlah, dia masih jauh di bawah saya lah. Dia mau teriak-teriak itu sama aja dia omongan di pinggir jalan. Sementara Hotman semakin melanglang buana, kliennya begitu banyak, bisnisnya begitu banyak. Kalau dia mau boleh lah, kalau mau melamar boleh juga melamar jadi bagian keamanan di klub gua, ya. Cocok itu bagian keamanan, ya.